Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Sanawati, NIM 7211419020 dari kelas Akuntansi B 2019. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep-konsep manajemen. Pengantar sistem informasi. Nah, bagaimana sih sejarah sistem informasi? Jadi, dalam kurun waktu setengah abad, peranti keras sudah mengalami berkali-kali lipat kenaikan kecepatan dan kapasitas dengan pengurangan ukuran. Selain itu, komputer juga telah mengalami evolusi dari awalnya yang digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana menjadi sistem yang mendukung manajer dan para pemecah masalah lainnya. Nah, di sini ada hukum Moore, di mana hukum ini muncul dari salah satu pendiri Intel, yaitu Gordon Moore pada tahun 1960, di mana hukum ini menyatakan bahwa kerapatan penyimpanan sirkuit terintegrasi dari sebuah chip silikon yang akan mengakibatkan 2 kali lipat setiap tahunnya. Nah, pada tahun 1970-an, tingkat pelipat gandaan telah meningkat menjadi 18 bulan. Dan ini artinya setiap 18 bulan kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat dengan pengeluaran sejumlah biaya tertentu. Nah, contohnya itu saya membeli sebuah komputer dan 15 tahun yang akan datang itu komputer akan menjadi 1024 kali lebih kuat ketimbang sekarang. Tetapi dengan harga yang sama dengan model saat ini kayak gitu. Nah, ada sistem informasi manajemen. Nah, sebelum itu, apa sih sistem? Jadi, sistem merupakan elemen-elemen yang saling berkaitan satu sama lain untuk menggerakkan sesuatu hal, gitu. Dan informasi merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, dan informasi merupakan sesuatu kabar, kayak gitu. Nah, terus manajemen. Apa sih manajemen? Manajemen merupakan seni di mana kita melakukan sesuatu hal secara bersama-sama untuk menggapai tujuan bersama itu. Jadi, apa sih sistem informasi manajemen atau yang biasa disingkat dengan SIM kayak gitu. Jadi, artinya merupakan suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Dan pengguna dari SIM ini merupakan entitas-entitas organisasi formal, baik perusahaan maupun anak perusahaan. Dan SIM ini menjelaskan apa yang terjadi di masa lalu, yang terjadi sekarang, dan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu. Dan dalam mengolah informasi, SIM ini menggunakan peranti lunak. Ada dua, yaitu yang satu peranti lunak membuat laporan, di mana ini menghasilkan laporan berkala. Laporan ini tersusun atau terjadwal sesuai jadwal awal kayak gitu. Dan ada laporan khusus, di mana laporan ini merupakan tanggapan kebutuhan atas laporan berkala tadi gitu. Dan yang kedua ada model matematis, di mana ini menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan kayak gitu. Dan outputnya ini digunakan untuk memecahkan masalah kayak gitu. Dan ini merupakan model SIM kayak itu, alur dari SIM dari database terus diolah oleh sistem informasi manajemen. Ini diolah oleh perangkat lunak penulis laporan dan model sistematika atau model matematikanya kayak gitu, maaf. Dan menghasilkan suatu pemecah masalah bagi organisasi kayak gitu. Dan SIM ini akan masuk informasi ke anggota-anggota IaaS atau sistem informasi antar organisasi seperti pemasok kayak gitu. Jadi ini pemecah masalah organisasi ini akan diolah menjadi data dan informasi ke pemasok kayak gitu. Lalu ada sistem pendukung pengambilan keputusan atau biasa disingkat sebagai DSS kayak gitu. Nah, ini dicetuskan pada tahun 1971 dan ini merupakan suatu sistem yang membantu seorang manajer atau sekelompok kecil manajer dalam memecahkan suatu masalah. Dan DSS sama dengan SIM tadi itu memiliki perbedaan, di mana DSS itu pendekatan jarak jauh dalam pemecahan masalah dan SIM merupakan pendekatan jarak dekat dalam pemecahan. Nah, ini merupakan alur dari DSS kayak gitu. Dan di sini ada database relasional, terus ada database kronologis, dan database multidimensional kayak gitu. Dan tadi database relasional
ke bawah itu akan ada sistem manajemen database relasional yang akan terbagi menjadi 3. Ada perangkat lunak, pembuat laporan, atau ada metode matematikal tadi, dan ada groupware. Nah, groupware ini apa? Groupware merupakan sesuatu yang memungkinkan DSS bertindak sebagai suatu sistem pendukung pengambil keputusan kelompok kayak gitu, atau biasa disingkat sebagai GDSS kayak gitu. Lalu apa sih tambahan akhir DSS kayak gitu setelah melalui proses kayak gini tadi? Sebelum ke DSS user atau pengguna DSS itu tambahan akhirnya itu ada 2, yaitu yang pertama kecerdasan buatan, yaitu ilmu yang memberikan kemampuan pada komputer setara dengan kecerdasan manusia. Dan yang kedua ada OLAP atau pemrosesan analitis secara online. Nah, ini merupakan penyimpanan data dalam bentuk multidimensional untuk memfasilitasi penyajian dari jumlah data yang hampir tidak terhingga jumlahnya kayak gitu. Lalu siapa sih pengguna sistem informasi manajemen kayak gitu? Itu pasti manajer yang pertama. Selain manajer itu ada non-manajer seperti para karyawan administrasi di bidang akuntansi maupun staf profesional lainnya kayak gitu. Nah, sekarang manajer sebagai pengguna sistem informasi. Nah, di mana aja sih manajer bisa ditemukan kayak gitu? Nah, itu ada tingkatannya, ini ada 3, yakni ada tingkat perencana strategis, itu di mana dia keputusannya mempengaruhi keseluruhan organisasi selama bertahun-tahun kemudian. Lalu ada tingkat kendali manajemen, yaitu bertanggung jawab menjalankan rencana dari si perencana strategis tadi dan memastikan tercapainya tujuan. Dan yang paling bawah itu ada tingkat kendali operasional. Ini yaitu yang menjalankan operasi perusahaan kayak gitu. Nah, dari 3 tingkatan itu dalam pengaruh pada sumber informasi untuk tingkatan di atas sendiri itu perencana strategis, yaitu lebih ke pemberi sumber informasi ke lingkungan kayak gitu, lebih condongnya ke situ. Sedangkan kendali operasional itu lebih ke internalnya perusahaan. Nah, untuk bagian pengaruh mereka terhadap bentuk informasi itu, untuk perencana strategis itu lebih ke membuat rangkuman kayak gitu. Kalau yang kendali operasional atau yang di bawah sendiri itu lebih ke memberi rincian. Nah, untuk area bisnis, manajer bisa ditemukan pada semua tingkatan dan fungsi, dari tingkat perencanaan strategis, pengendalian manajemen, maupun pengendalian operasional. Dan dalam fungsi, itu baik dari fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, fungsi layan informasi, fungsi manufaktur, maupun fungsi pemasaran. Nah, apa aja sih yang dilakukan oleh manajer kayak gitu? Nah, menurut Henry Fayol pada tahun 1914 itu dia mencetuskan fungsi-fungsi manajemen kayak gitu, dari tingkat perencanaan strategis, tingkat pengawasan manajemen, tingkat pengawasan operasional itu. Terus oleh Henry Mintzberg itu dikhususkan lagi menjadi peranan manajerial, baik dari perencanaan, organisasi, terus pemberian staff kayak gitu, pengisian staff, terus pengarahan, lalu pengawasan kayak gitu. Dan untuk di tingkat perencanaan strategis itu lebih ke condong ke planning kayak gitu, yang lebih besar. Untuk tingkat pengawasan manajemen itu yang besarnya itu di organisasi kayak gitu, pengorganisasian. Untuk di tingkat pengawasan operasional itu lebih ke pengarahan yang lebih condongnya kayak gitu. Nah, terus peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Nah, sebelum itu kita ketahui ada 3 hal ini: masalah, solusi, keputusan. Masalah merupakan sesuatu yang merugikan atau menghambat suatu perusahaan. Solusi merupakan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tadi. Nah, keputusan merupakan solusi yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah kayak gitu. Nah, tahapan pemecahan masalah menurut Simon itu ada ini. Bisa dilihat di bagian ada masalah, terus ada informasi-informasi kayak gitu dari aktivitas intelijen kayak gitu, dilihat apakah ada masalah, terus perencanaan dari masalah itu apa aja yang harus dilakukan, terus pemilihan, kita harus memilih solusi kayak gitu, terus tercapai solusi, terus peninjauan bagaimana setelah diadakan solusi masalah itu akan terselesaikan bagaimana itu. Nah, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.